Halo, nama saya Fieri Manuel Gito. Saya akan mempresentasikan tentang Fresco Atelier. Kemudian saya juga akan mempresentasikan tentang Fresco Atelier Office. Secara singkat, Fresco Atelier merupakan studio arsitektur interior yang menyediakan desain yang memperhatikan environmental psikologi dengan pelayanan yang menyatu dengan mendetail mulai dari arsitektur, interior, dan interior styling. Jenis usaha kami adalah konsulat arsitektur dengan segmen demografi residensial dan komersial. Untuk pertama, fasenya kita skopnya Malang, Surabaya, dan sekitar. Kemudian kedua, nasional. Di sini segmen pasar kami menengah ke atas dengan visi perusahaan menjadi konsultan arsitektur interior yang terpercaya, profesional, dan menghasilkan desain-desain yang mendetail. Dengan misi perusahaan memberi pengalaman mendetail, konsultan dengan aksesibilitas yang mudah, desain menyatu dengan klien, memperhatikan environmental psikologi. Berikut adalah BMC dari Fresco Atelier. Secara singkat, value yang kami tawarkan adalah detail oriented. Jadi apa yang kami lakukan selalu mendetail mulai dari interior, pengerjaan bangunan, sampai dengan interior styling. Kemudian kedua adalah aksesibilitas. Jadi Fresco Atelier menyediakan aksesibilitas yang mudah karena kita include all in one. Jadi interior, kontraktor, dan interior styling jadi satu. Kemudian yang ketiga adalah environmental psikologi. Jadi Fresco Atelier akan selalu memperhatikan environmental psikologi berdasarkan aktivitas pada area, preferensi, dan ambience. Marketing tools yang akan kami gunakan, salah satunya adalah dengan menggunakan Instagram. Jadi melalui feeds, diharapkan ya kami juga akan mendapatkan klien-klien berdasarkan dari portfolio dan hasil proyek yang pernah dibuat. Selain Instagram, penting juga untuk menggunakan kartu nama. Seiring berjalannya waktu, Fresco Atelier juga akan membuat portfolio, di mana portfolio ini yang nantinya akan menjadi tolak ukur bagi klien. Jadi klien bisa tahu berapa proyek yang telah dibuat dan contoh-contoh proyek yang dibuat ini apa aja. Site kantor berada di Malang, lebih tepatnya di Jalan Simpang Ijen. Site dipilih sesuai dengan appropriate site development karena dekat dengan bus stop, Indomaret, SPBU, Kimia Farma, Universitas Negeri, kemudian dengan gereja. Site juga sangat strategis karena dikelilingi oleh restoran. Berikut adalah konsep board. Saya akan menjelaskan lebih detail di slide berikutnya. Fasad dari Fresco Atelier menggunakan desain minimalis, di mana fasad terlihat sederhana, namun menggunakan material-material yang gampang ditemui dan diekspos seperti batu bata dan konkrit. Di sini juga bentukan juga dibuat lebih dinamis melalui lengkung-lengkung yang ada. Berikut adalah perspektif fasad dari sisi yang berbeda. Kantor Fresco Atelier mengutamakan prinsip greenship pada bangunan, kemudian juga mengutamakan area biofilik, dan psikologi. Untuk masingnya pertama kali step 1 yaitu bentukan awal terbentuk dari arah matahari. Masa di sebelah kiri dibuat lebih tinggi agar masa sebelah kanan tidak terkena cahaya secara signifikan. Kemudian di step kedua masa kiri dilebarkan untuk memberi kesan dinamis. Kemudian step 3 masa dimiringkan untuk merespon terhadap cahaya dan diberi lengkung agar terlihat lebih dinamis. Secara singkat, tampak depan ini menunjukkan fasad yang minimalis dengan material natural dan aksen dari tanaman, contohnya kayak pohon palem dan ini tanaman-tanaman di sini. Kemudian dari tampak samping kanan menunjukkan tanaman Lee Kuan Yew. Jadi terlihat ini sebagai vertical garden juga. Kemudian Lee Kuan Yew ini berfungsi sebagai sunshade dan memberi nilai estetis juga. Kemudian dari tampak belakang menunjukkan area taman belakang yang digunakan untuk makan, kerja, dan play area dengan suasana outdoor. Tampak samping kiri menonjolkan jarak 2 meter sebagai akses keluar masuk. Jadi ini mempermudah maintenance. Ya, ini site plan yang tadi dipilih yaitu di Jalan Simpang Ijen Malang. Kemudian prinsipnya kita menerapkan beberapa key points, sebenarnya banyak juga mungkin dari poster, kemudian tong sampah dan lain-lain, tapi kita mau menunjukkan yang key points-nya dulu,
Itu yang pertama, tadi juga sudah disebutkan, ada tanaman Lee Kuan Yew. Jadi tanaman Lee Kuan Yew ini berperan sebagai vertical garden, kemudian yang memberi estetis dan sunshade. Kemudian ada parkir sepeda juga di depan untuk standar greenship. Kemudian ada lokasi showernya berdekatan juga. Kemudian ada material sustainable, yaitu menggunakan material sustainable yaitu seperti bata dan konkrit yang diekspos karena albedo rendah juga dan jejak karbon yang rendah. Kemudian rata-rata pavement yang digunakan adalah open grid pavement. Ini salah satu open grid pavement digunakan di parkiran, juga digunakan di taman sih beberapa. Di sini open grid pavement membantu sebagai paving resap. Kemudian di sini juga diterapkan kolam ikan yang nantinya dimanfaatkan lagi untuk menyiram tanaman. Yang dimanfaatkan lagi juga dari air hujan. Kemudian dari living wall di belakang digunakan juga agar memberi kesan estetis dan menyejukkan area. Untuk konsep interior secara sederhana, konsepnya adalah red and grey dengan nuansa industrial campur dengan modern. Penggunaan interior yang diekspos dengan mengikuti tren modern yang menggunakan banyak bentuk lengkung agar tidak membosankan. Desain juga mengutamakan bukaan yang besar agar terlihat vegetasi sekitar. Tujuan dari desain ini adalah terlihat natural, dinamis, eye-catching, dan low maintenance. Jadi bisa dilihat juga ini ada kolam. Di area sini kolamnya nih diberi agar memberi kesan rileks. Kemudian ya kolam tadi juga berfungsi sebagai untuk buangannya dibuat untuk menyiram tanaman. Kemudian di sini banyak pintu-pintu yang kebuka ini sebenarnya ini adalah pintu pivot. Jadi tujuannya kenapa aku pakai pintu pivot? Jadi intinya ketika dibuka meskipun orang bekerja di dalam tapi mendapat nuansa outdoor. Nah ini di belakang tadi ada living wall-nya dan ini di atas ada tanaman Lee Kuan Yew. Secara gambaran singkat saja, material boardnya kira-kira seperti ini. Jadi kita menggunakan bata, kemudian kain merah sweat ini, kemudian juga konkrit, kaca lingkaran juga, terus kemudian material kayu bisa menggunakan HPL ataupun MDF dan lain-lain. Kemudian juga menggunakan besi holo dan lampu-lampu dan furnitur yang industrial. Dalam sisi interior, sebenarnya apa yang kita tonjolkan ada 3, yaitu pertama interior psikologi. Jadi penggunaan lighting dan layout yang mendorong kinerja konsultan dan sebagai tempat yang nyaman untuk tamu. Kemudian kedua, space that stimulate. Jadi penggunaan banyak area terbuka dan kolaboratif dari segi layout yang lebih studio oriented. Kemudian ketiga, space for reflection. Jadi penggunaan desain biofilik agar membantu mental pekerja. Jadi penerapannya tanaman Lee Kuan Yew, pohon dan kolam memberi kesan rileks dan menstimulasi ide. Di sini lantai 1 rata-rata digunakan untuk menerima tamu, admin dan area kerja ala lounge. Kemudian lantai 2 digunakan sebagai area studio utama. Jadi ini studionya untuk kolaborasi juga. Kemudian ini lobbynya. Kemudian ini break area. Jadi ini ada beanbag-beanbagnya dan area ini ada buat multimedia. Kemudian di bawah ini area makan, ruang prinsipal, taman belakang, galeri dan buku, kemudian ruang tamu outdoor, dan play area. Kemudian selain prinsip-prinsip yang telah disebutkan di awal-awal tadi, prinsip yang kami gunakan juga poster. Jadi poster ini ditempel-tempel di dekat ruang makan, juga dengan dekat ruang tamu, yaitu di yang lobby itu. Kemudian juga ada tempat sampah recycle. Kemudian juga ada AC yang dengan standar eco. Ya ini tadi area parkir sepedanya, kemudian dengan area shower yang berdekatan, ini tepat di sebelahnya. Namun harus masuk ruangan dulu. Nah ini kolam yang ada di taman tadi. Jadi kolam ini fungsinya ya tadi itu sebagai water conservation juga. Jadi buangannya nanti kita tampung untuk menyiram tanaman. Pada taman belakang digunakan living wall dan juga open grid pavement. Jadi living wall ini fungsinya untuk memberi kesan sejuk, kemudian memberi kesan alami, estetis juga. Kemudian open grid pavement ya untuk paving resap. Nah di sini belakang ada payung-payung dengan meja yang orang-orang bisa duduk di sana, duduk-duduk, kerja-kerja, makan-makan ya nggak apa-apa. Kemudian ada Lee Kuan Yew juga di lantai 2, khususnya di area studio tadi. Karena gedungnya tinggi kan, lantai 2 kita tujuan ini sebagai sunshade juga.
kemudian juga berfungsi sebagai nilai estetis, kemudian juga membantu biofilik, yaitu dari efek biofilik tadi. Nah, berikut presentasi saya. Terima kasih Bapak dan Ibu dosen yang telah meluangkan waktunya untuk mendengarkan presentasi saya. Thank you.